Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik, seperti yang saya sampaikan minggu lalu, hari ini yang presentasi berarti 3 kelompok ya. Silahkan barangkali langsung untuk kelompok yang belum, yang mau maju, siapa dulu dipersilahkan. Baik, Ibu. Ya. Mbak Tias minta tolong share screen. Ya. Baik, selamat siang semuanya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya, apakah sudah terlihat Word-nya? Ya, sudah. Baik, Ibu. Langsung saja kami akan mempresentasikan hasil artikel yang telah kami cari dan kami rangkum dalam satu Word ini. Untuk yang pertama mungkin akan disampaikan oleh Mbak Tias. Persilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja untuk artikel yang pertama yaitu Etnomatematika Afilasi Bangun Datar Segi Empat pada Candi Muaro Jambi. Candi Muaro Jambi itu adalah kawasan percandian yang terdiri atas beberapa candi, yaitu Candi Astano, Candi Gedong 1, Candi Gedong 2, Candi Bumbung, Candi Tingkatan, dan lain sebagainya. Nah, bangunan dari candi ini terdiri dari atas susunan batu-batu kuno. Batu kuno seperti yang tergambar di layar, batu kuno di atas itu dimodelkan secara geometri seperti pada bagian bawahnya. Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa permodelan tersebut berbentuk bangun datar yang memiliki 4 sisi. Kemudian untuk selanjutnya kita akan analisis konsep bangun datar segi empat pada batu kuno tersebut. Nah, berdasarkan analisis kita mendapatkan yaitu sisi PQ sama dengan sisi QR sama dengan sisi RS sama dengan sisi SP. Kemudian M sudut P itu sama dengan M sudut Q sama dengan M sudut R sama dengan M sudut S, yaitu 90 derajat. Kemudian untuk garis PO sama dengan OR sama dengan QO sama dengan OS sama dengan itu QS dan PR tegak lurus dengan QS. Kemudian mempunyai 4 simetri putar dan 4 simetri lipat sehingga dapat menempati bingkainya dengan 8 cara. Selain persegi, batu kuno di Muaro Jambi juga dapat disimpulkan menjadi konsep persegi panjang pada beberapa batu kuno, yaitu seperti yang ada di gambar. Dan untuk permodelannya itu kita menganalisis, yaitu mendapatkan garis AB tidak sama dengan garis CD dan garis BC tidak sama dengan garis AD. Kemudian untuk sudut A, B, dan A, B, C, D sama dengan 90 derajat. Kemudian untuk garis AO sama dengan OC, sama dengan BO, sama dengan OD, itu sama dengan garis AC sama dengan BD. Kemudian mempunyai 2 simetri putar dan 2 simetri lipat sehingga dapat menempati bingkainya dengan 4 cara. Untuk selanjutnya yaitu ada yaitu konsep persegi panjang pada dinding candi, gumpung, susunan batu pada pintu masuk candi, gumpung, dan umpuk batu, seperti yang ada di gambar. Kemudian, selain konsep persegi dan persegi panjang, pada kawasan percandian Muaro Jambi juga ditemukan konsep segi empat lainnya pada beberapa bagian kawasan percandian. Yaitu yang pertama ada konsep jajar genjang. Teman-teman bisa lihat seperti yang ada di gambar. Kemudian untuk analisis pemodelannya yaitu seperti yang ada di layar. Kemudian untuk selanjutnya ada konsep bangun datar segi empat yang berbentuk trapesium. Kemudian untuk trapesium ini
memiliki 4 sisi, dan untuk analisis sifat-sifat trapesium dapat teman-teman lihat seperti yang ada di layar. Kemudian untuk konsep bangun datar selanjutnya yaitu segi 4 trapesium juga. Kemudian untuk analisisnya seperti yang ada di layar. Kemudian untuk kita dapat menyimpulkan menemukan konsep matematika pada suatu budaya tertentu, salah satunya Candi Muaro Jambi. Pada kawasan percandian ini dapat ditemukan konsep bangun datar segi 4 pada beberapa bagian candi yang diantaranya adalah persegi, persegi panjang, jajar genjang, trapesium, dan segi 4 tak beraturan. Kemudian guru dapat memanfaatkan bentuk-bentuk segi 4 pada Candi Muaro Jambi sebagai sumber belajar matematika yang bersifat konkret. Kemudian untuk artikel yang kedua yaitu etnomatematika, eksplorasi dalam permainan tradisional Jawa. Etnomatematika dalam budaya masyarakat Jawa, khususnya dalam permainan tradisional, ada dalam kebudayaan tersebut. Istilah permainan tradisional terbentuk dari gabungan istilah permainan dan tradisional. Kemudian untuk pada kebudayaan masyarakat Jawa, khususnya di Yogyakarta, permainan tradisional masih dilestarikan dan dimainkan oleh anak-anak di daerah pedesaan. Dalam permainan tradisional tersebut tergantung konsep-konsep matematika seperti operasi bilangan, bangun datar, kesebangunan, kekongruenan, perbandingan, bilangan ganjil, dan relasi. Selain itu, dalam permainan tradisional juga terkandung nilai-nilai budaya yang dapat membentuk karakter pada anak. Untuk yang pertama yaitu nilai budaya dan konsep operasi bilangan dalam permainan tradisional kubu. Kata kubu dalam bahasa Jawa diartikan sebagai bangun yang ukuran panjang dan lebarnya sama sehingga membentuk bujur sangkar. Kubu atau kubu dalam permainan tradisional Jawa diartikan sebagai sebuah permainan memindahkan biji-bijian dari tangan kanan ke tangan kiri, kemudian menebak jumlahnya. Selain itu, biji-bijian tersebut juga berfungsi sebagai taruhan dalam permainan. Permainan ini mengandung nilai budaya yang mengajarkan para pemain untuk bersosialisasi dengan teman sebaya, bersedia menerima kekalahan dan kemenangan dalam permainan dengan besar hati, serta dapat melatih ketelitian dan kemampuan berhitung. Kemudian untuk selanjutnya permainan ini dilakukan dengan cara menembak biji yang dipindahkan dari tangan kanan ke tangan kiri. Untuk langkah-langkah detailnya teman-teman bisa melihat yang ada di layar. Kemudian untuk selanjutnya yaitu nilai budaya dan konsep operasi bilangan dalam permainan tradisional kubu manuk. Permainan kubu manuk merupakan gabungan dari permainan kubu dan permainan simbar manuk. Permainan kubu yaitu memindahkan itu dari genggaman tangan kanan ke genggaman tangan kiri, sementara simbar manuk yaitu memasukkan udu ke dalam genggaman tangan menggunakan kedua ujung jari telunjuk yang diibaratkan sebagai paruh burung. Perlengkapan dalam permainan ini menggunakan biji-bijian sebagai taruhan. Permainan ini mengajarkan pemain untuk bersosialisasi dengan teman sebayanya, berbesar hati menerima kekalahan, bersedia menerima konsekuensi atas tindakan yang diambil, dan mengajarkan untuk berhati-hati serta tidak sembarangan dalam melakukan sebuah tindakan. Selain itu, permainan ini juga dapat melatih kemampuan berhitung. Permainan ini bisa dimainkan antara 2 sampai 6 orang anak dengan perlengkapan permainan seperti udu diiringi dengan sebuah syair berikut. Untuk langkah-langkah detailnya yang tertera di layar. Kemudian untuk yang ketiga, nilai budaya dalam konsep operasi bilangan dalam permainan tradisional Dukter. Dharma Mulya menjelaskan bahwa nama Dukter berasal dari kata duduk yang artinya menggali dan ter berasal dari suara biji yang terbentuk oleh kuku. Permainan ini mengajarkan para pemainnya untuk bertindak adil dalam menjalankan sebuah aturan, berusaha hati ketika menerima kekalahan, tidak sombong ketika mendapat kemenangan, serta bersedia menerima konsekuensi dari kekalahan. Untuk yang keempat yaitu nilai budaya dan konsep bilangan ganjil, bangun datar, kekongruenan, dan kesebangunan dalam permainan tradisional macanan. Macanan berasal dari kata macan yang mendapat akhiran an. Macan dalam bahasa Jawa berarti harimau, dan jika mendapat akhiran an atau macanan maka artinya menjadi macan tiruan. Dalam permainan ini terdapat perlengkapan permainan yang ibaratkan sebagai macan dan sebagai uang-uangan atau manusia. Permainan ini mengajarkan para pemain untuk pandai mengatur strategi agar uang dapat melawan macan yang terdapat dalam permainan, melatih daya ingat dan menumpuk keakraban para pemain, serta mengajarkan bahwa
Dalam setiap peperangan harus berlapang dada ketika ada yang harus dikorbankan. Peralatan yang digunakan dalam permainan ini yaitu berupa batu kerikil kecil yang yang berperan sebagai uang dan kerikil besar yang berperan sebagai macan. Permainan ini dilakukan dalam sebuah arena permainan seperti tampak pada gambar. Ini untuk gambarnya. Eh, Permainan ini dilakukan dengan cara menyusun kerikil pada arena permainan, kemudian melakukan suit. Yang menang kemudian meletakkan kerikil besar atau macan ke dalam arena permainan, dan peletakan pertama, pemain utama boleh memakan 3 uang menurut pilihannya. Kemudian setelah itu pemain lawan menggeser uang yang dimiliki agar macan tidak bisa memakan uang yang dimiliki oleh pemain lawan. Kemudian yang kelima, nilai budaya dan konsep relasi dalam permainan tradisional cek-cekan. Kata cek dalam bahasa Jawa diartikan sebagai menduduki. Para daerah-daerah tertentu di Yogyakarta, permainan ini memiliki nama yang berbeda-beda. Di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, permainan ini disebut raton, sementara di kota Yogyakarta permainan ini sering dinamakan bentengan. Permainan ini dimainkan secara berkelompok, dalam setiap kelompoknya paling sedikit terdiri dari 3 orang. Menurut Dharma Mulia 2008, pada permainan ini terdapat konsep lingkaran yang digunakan dalam membentuk arena permainan dan konsep relasi yang digunakan untuk menentukan pemain yang mengejar lawan dan pemain yang dikejar oleh lawan. Kemudian fokus dalam penelitian ini yaitu eksplorasi etnomatematika dalam permainan tradisional masyarakat Jawa seperti permainan gubuk, gubuk manuk, dukter, macanan, dan cekcekan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa permainan tradisional dalam kebudayaan masyarakat Jawa memiliki berbagai konsep matematika seperti operasi bilangan, bangun datar, kesebangunan, kekongruenan, perbandingan bilangan, dan relasi. Selain itu, permainan tradisional tersebut juga mengandung nilai-nilai budaya yang mulai ditinggalkan oleh sebagian masyarakat. Untuk selanjutnya yaitu etnomatematika, konsep matematika pada kue lebaran. Yang pertama, kue nastar. Nastar merupakan kue yang memiliki ciri khas khusus yaitu berbentuk setengah bola dengan berisikan selai nanas yang manis. Dari bentuk kue nastar pada gambar bisa dilihat terkandung konsep matematika geometri yaitu bentuk setengah bola. Setengah bola juga memiliki sifat memiliki satu titik pusat, memiliki satu sisi yaitu sisi lengkung, tidak mempunyai titik sudut, mempunyai jari-jari yang tak terhingga. Setengah bola termasuk bangun ruang. Dalam bangun ruang biasanya memiliki volume. Berikut merupakan pembahasan memperoleh volume setengah bola. Teman-teman boleh melihat caranya yang di layar. Kemudian untuk yang kedua yaitu kue putri salju. Konsep matematika yang terdapat pada kue putri salju adalah konsep geometri bidang datar yaitu tembereng dan busur lingkaran. Tembereng merupakan salah satu dari unsur-unsur lingkaran. Tembereng adalah daerah pada lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur lingkaran, seperti yang terlihat pada gambar di atas. Luas tembereng dapat dihitung dengan mengurangi luas juring lingkaran dengan luas segitiga. Kemudian yang selanjutnya ada kue kastengel. Bentuk kue kering ini biasanya memanjang dan bagian atasnya diberi taburan keju. Konsep matematika yang ditemukan pada kue kastengel yaitu konsep geometri bangun ruang balok. Untuk menghitung volume pada bangun ruang dapat dicari dengan mengalihkan luas alas dengan tinggi bangun ruang tersebut. Apabila kita ibaratkan terdapat kue kastengel, maka dapat diketahui bahwa alasnya berbentuk persegi panjang dengan panjang alas AB sama dengan CD dan lebar alas AD sama dengan BC, serta tinggi balok ditunjukkan oleh luas garis AE sama dengan BF sama dengan CG sama dengan DE, sehingga volume balok dapat ditentukan sebagai berikut. Kemudian selanjutnya kue lidah kucing. Kue ini mempunyai bentuk khas seperti oval. Dari bentuk kue lidah kucing pada gambar dapat dilihat terdapat bentuk bangun datar persegi panjang dan 2 buah setengah lingkaran pada sisi kanan kiri. Dalam bentuk bangun datar dapat ditemukan luas. Oleh karena itu berikut dalam bentuk bangun datar dapat ditemukan luas. Berikut pembahasan mengenai luas persegi panjang dan 2 setengah lingkaran. Kemudian tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis etnomatematika yang terdapat di kue lebaran. Metode yang digunakan penelitian kualitatif dengan mendekati etnografi. Total objek yang diteliti ada 4 kue lebaran yaitu kue lidah kucing, kue kastengel, kue putri salju, kue nastar, dan 1 subjek yang diwawancara yaitu pedang kue. Kemudian hasil penelitian ini diperoleh di antaranya pada kue nastar yang terbentuk dari bangun ruang setengah bola, kue putri salju yang
terbentuk dari juring dan tempering lingkaran, kue kastengel yang terbentuk dari bangun ruang balok, dan kue lidah kucing yang terbentuk dari bangun datar persegi panjang dan setengah lingkaran. Untuk selanjutnya yaitu etnomatematika pada pakaian adat Lampung. Pakaian tradisional Lampung terbagi menjadi dua macam pakaian, yaitu pakaian adat Lampung Saibatin dan pakaian adat Lampung Pepadun. Dari dua macam dan jenis pakaian adat Lampung memiliki sebuah perbedaan pada beberapa corak dan bentuk. Namun di dalam perbedaan mestinya ada suatu kesamaan dari dua jenis pakaian adat ini. Persamaan itu terletak pada penggunaan kain tradisional Lampung yang bernama kain tapis. Yang pertama, pakaian adat suku Saibatin. Suku Saibatin adalah kelompok masyarakat Lampung yang bertempat tinggal di daerah pesisir Lampung Timur, Bandar Lampung, Lampung Selatan, Pasawaran, Tanggamus, dan Lampung Barat. Pengantin suku Saibatin memiliki lambang mahkota yang dinamakan sikir. Mahkota Saibatin ini memiliki 7 pucuk atau lekukan yang dinamakan lekuk pitu. Pakaian suku Saibatin didominasi warna merah. Yang kedua, pakaian adat suku Pepadun. Suku adat Pepadun ialah kelompok adat besar dalam sebuah masyarakat Lampung. Masyarakat Pepadun ini mendiami daerah yang ada di dataran tinggi atau di daerah pedalaman. Pakaian adat Lampung Pepadun didominasi warna putih dan sikar. Pada pakaian adat Lampung Pepadun ini memiliki 9 lekukan. Pakaian adat untuk pria Lampung berupa baju lengan panjang berwarna putih. Untuk bagian bawahannya mereka menggunakan celana berwarna hitam. Di bagian pinggang dililitkan sarung dengan motif tumpal. Sarung khas Lampung ini ditenun dengan menggunakan benang emas. Cara mengenakan kain sarung ini dikenakan di bagian luar celana dengan panjang mencapai lutut. Selain itu, para pria Lampung juga mengenakan selendang bujur sangkar yang dinamakan kikat akhir. Sarung ini dilingkarkan di bagian pundak hingga menutupi bahu. Adapun aksesoris yang terdapat pada pakaian adat Lampung, yang pertama yaitu mahkota emas yang melambangkan keagungan adat dan budaya Lampung dinamakan sikir. Sikir memiliki 9 ruji yang melambangkan 9 sungai. Kemudian seraja bulan, yaitu mahkota kecil dengan 3 ruji. Penggunaannya diletakkan di atas sikir. Seraja bulan bermakna sebagai pengingat bagi warga Lampung, terutama generasi mudanya, bahwa Lampung memiliki 5 kerajaan. Yang ketiga yaitu subang adalah perhiasan serupa dengan anting. Yang keempat, perhiasan leher dan dada berupa kalung buah sukun, kalung papan jajar, dan kalung ringgit. Kemudian gelang terdiri dari 4 jenis yaitu gelang kano, gelang burung, gelang bibit, dan gelang duri. Kemudian ada hiasan pada pinggang berupa selempang pinang yang sama seperti pada pakaian pria. Kemudian bulu serti yaitu ikat pinggang dari kain beludu berwarna merah. Ikat pinggang ini dihiasi kelopak bunga dari logam kuningan. Yang pertama yaitu sikir. Sikir adalah nama pakaian adat yang dipakai di kepala. Berwarna emas, memiliki keistimewaan dikarenakan punya 9 lekukan dan bentuknya meninggi. Sikir memiliki 9 lekukan yaitu sikir adat Pepadun, sedangkan sikir Saibatin memiliki 7 lekukan. Unsur matematika yang ada pada sikir terdapat pada lekukan 9, karena pada lekukan 9 mempunyai sebuah unsur matematika bangun datar yaitu segitiga, dan pada bagian manik-maniknya yang berjumlah 15 memiliki bentuk lingkaran, dan di bagian atas sikir membentuk sebuah sudut 45 derajat. Yang kedua yaitu kain tapis. Kain tapis motif rebung. Kain tapis pada gambar di atas terdapat sebuah konsep matematika geometri yaitu bangun datar segitiga dan persegi panjang. Yang kedua yaitu kain tapis motif gunung sayap. Motif kain tapis pada gambar di atas terdapat gambar bangun datar persegi panjang dan segitiga. Gambar di atas juga menunjukkan pencerminan segitiga. Yang selanjutnya ada kain tapis motif belah ketupat. Motif ini memiliki gambar bangun datar belah ketupat yang di dalamnya diberi gambar lingkaran, segitiga, persegi panjang, dan konsep transformasi geometri yakni pencerminan. Yang selanjutnya ada kain tapis motif pucuk rebung. Motif pucuk rebung terdiri dari 3 bagian, yakni atas, tengah, dan bawah. Bagian atas dan bawah merupakan sulaman benang emas yang bertingkat dan berukuran kecil. Sedangkan bagian tengah adalah sulaman benang emas yang bertingkat berukuran lebih besar dan antar tingkatan saling menyambung serta berbalikan secara bergantian. Pada satu kain penuh, motif ini dibuat secara berulang dari atas sampai bawah dan dibatasi oleh satu garis emas yang berukuran lebih besar. Panjang dari motif ini mengikuti panjang dari kain tenun. Bagian atas, tengah, dan bawah motif dan kain tapis tampak penuh. Konsep transformasi
geometri yang terdapat dalam motif ini adalah refleksi, rotasi, translasi. Konsep-konsepnya dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, konsep rotasi dan translasi. Rotasi atau perputaran merupakan transformasi geometri berupa pergeseran atau pemindahan semua titik pada bidang geometri sepanjang busur lingkaran yang memiliki titik pusat lingkaran sebagai titik rotasi. Sedangkan translasi merupakan pergeseran atau pemindahan semua titik pada bidang geometri sejauh dan arah yang sama. Konsep rotasi sekaligus translasi ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Kemudian yang kedua ada konsep refleksi. Refleksi merupakan transformasi geometri berupa pergeseran atau pemindahan semua titik pada bidang geometri ke arah sebuah garis atau cermin dengan jarak sama dengan 2 kali jarak titik ke cermin. Kemudian yang ketiga ada aksesoris pakaian adat Lampung. Aksesoris yang terdapat pada bagian tangan yaitu gelang. Gelang yang dipakai pengantin Lampung pepadun ini antara lain gelang burung, gelang kano, dan gelang ruwi. Yang pertama ada gelang burung. Gelang burung mempunyai unsur matematika yaitu lingkaran dan trapesium. Kemudian ada gelang kano. Gelang kano memiliki unsur matematika yaitu lingkaran dan persegi panjang. Kemudian gelang ruwi atau gelang Mekah. Gelang ruwi memiliki unsur matematika yaitu limas dan lingkaran. Selanjutnya yaitu perhiasan leher dan dada. Perhiasan leher dan dada terdapat pada bagian adat Lampung. Di antaranya kalau kalung buah jukum, kalung ringgit, dan kalung papan jajar. Uh, Kalung papan jajar adalah kalung yang terdiri dari gantungan 3 lempengan siger kecil yang bentuknya seperti perahu yang menjadi simbol kehidupan baru bagi para pengantin Lampung. Selanjutnya, kalung ringgit adalah kalung yang terdiri dari aksesoris 9 buah uang ringgit. Sedangkan kalung buah jukum adalah kalung yang bentuknya menyerupai buah jukum yang dirangkai untuk dijadikan simbolis. Yang pertama, kalung papan jajar untuk fotonya sebagai berikut. Pada kalung papan jajar terdapat konsep matematika yaitu lingkaran pada rantai kalung, segitiga pada pucuk kalung, dan pada hiasan yang menggantung di bagian paling bawah kalung. Kalung ini memiliki konsep bangun datar trapesium karena bentuk 3 lempengan kalung yang berbentuk seperti kapal, sudut lancip, sudut siku-siku, dan sudut tumpul. Pada bagian pucuk atau lancipan kalung ini juga terdapat unsur matematika tentang konsep bilangan karena terdiri dari 3 lempengan dan juga terdiri dari 5 gantungan kecil. Untuk selanjutnya yaitu seraja bulan. Seraja bulan merupakan mahkota yang bentuknya lebih kecil dari siger yang bersusun 3. Seraja bulan dipakai tepat di atas siger. Konsep matematika yang terdapat pada seraja bulan antara lain segitiga yang terdapat pada setiap pucuk seraja bulan dan bilangan yaitu seraja bulan memiliki 3 susunan. Yang selanjutnya ada kembang cempaka. Kembang cempaka ini dipakai pada bagian kepala di sekitar siger. Biasanya ditancapkan pada pucuk-pucuk siger. Konsep matematika yang terdapat pada kembang cempaka adalah bangun datar, lingkaran, dan segitiga. Yang selanjutnya ada buah manggus. Buah manggus merupakan perhiasan yang dipakai pada bagian jari. Buah manggus ini berbentuk bulat seperti buah manggis yang menggantung di bagian jari pengantin wanita. Konsep matematika yang terdapat pada buah manggus adalah bangun ruang yang berbentuk bulat atau lingkaran. Kemudian bulu serati. Bulu serati adalah nama ikat pinggang yang dipakai oleh pengantin wanita maupun pria Lampung. Dipakai tepat diikatkan di pinggang. Konsep matematika yang terkandung dalam ikat pinggang bulu serati ini berupa bangun datar, yaitu persegi panjang dan lingkaran. Dan bilangan yaitu terdapat 5 hiasan motif bunga pada ikat pinggang serati. Berdasarkan hasil kajian dan eksplorasi terdapat konsep matematika diperoleh bahwa pakaian adat Lampung mengandung konsep matematika antara lain bentuk geometri, konsep bilangan, sudut, dan transformasi geometri. Untuk selanjutnya yaitu eksplorasi rumah adat Lekong berbentuk rumah panggung karena memiliki kolong di bawahnya. Adanya kolong ini bermakna bahwa manusia diingatkan untuk harus hidup di netral atau di tengah-tengah, tidak di langit dan tidak di bawah. Imah panggung juga bermakna untuk mengingatkan harus ada keseimbangan hidup, yaitu hubungan horizontal manusia dengan manusia dan vertikal manusia dengan Sang Pencipta. Atap rumah adat Lekong termasuk jenis
Julang ngapak, istilah julang ngapak sudah dikenal oleh suku Sunda sejak lampau. Atap tersebut merupakan atap yang melebar di dua bidang sisi, sehingga ketika dilihat dari depan berbentuk seperti burung julang yang mengepakkan sayapnya. Bentuk julang ngapak tersusun atas 4 buah bidang atap, yaitu 2 bidang pertama merupakan bidang menurun dari arah garis suhunan dan 2 bidang lainnya merupakan atap tambahan dengan sudut tumpul dan letaknya lebih landai dari 2 bidang pertama. 2 bidang atap yang lebih landai ini disebut leang-leang. Bentuk atap julang ngapak bermakna bahwa siapapun yang berada di bawah naungan atap julang ngapak derajatnya akan diangkat ke tempat yang lebih tinggi seperti burung di angkasa. Ilham dan Sofyan tahun 2012. Pada rumah adat Lekong terdapat aktivitas fundamental matematika dalam etnomatematika, yaitu mengukur, menempatkan, dan mendesain. Aktivitas mengukur terlihat pada bangun ruang balok dengan ukuran yang sama, yaitu 25 cm dikali 25 cm dan tinggi 60 cm. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat desa Lekong telah menerapkan aktivitas mengukur yang juga tercermin pada balok dengan ukuran spesifik. Adanya aktivitas mengukur pada rumah adat menunjukkan bahwa matematika tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia. Aktivitas menempatkan pada rumah adat terlihat dari penempatan-penempatan ornamen rumah untuk menunjukkan nilai keindahannya. Kemudian ada aktivitas mendesain terlihat pada rancangan bangun yang diterapkan dalam setiap suku dan budaya sekaligus menunjukkan ciri khas daerah. Jika aktivitas menentukan lokasi berkaitan dengan posisi dan orientasi individu dalam alam, maka aktivitas mendesain atau merancang bangun berkaitan dengan aspek etnomatematika lainnya, yaitu menghitung. Dalam perencanaan membangun sebuah rumah, masyarakat perlu menghitung bahan-bahan yang dibutuhkan, seperti jumlah bambu, kayu, jendela, genteng, paku, dan sebagainya. Untuk membangun rumah lengkong dibutuhkan 4 tiang penyangga dalam rumah dengan jarak yang sama antar tiang. Pada bagian bawah rumah adat terdapat 16 kaki rumah dengan jarak yang sama. Sekat dalam rumah menggunakan anyaman bambu sekaligus sebagai dinding dan plafon. Rumah adat Lekong terbagi menjadi 2 ruang, yakni ruang luar dan ruang dalam. Kedua ruang tersebut dipisahkan dengan bilik bambu penyekat dengan 1 pintu penghubung. Kolong rumah adat Lekong biasa disebut imah panggung yang dibuat dengan balok kayu setinggi 40-60 cm di atas permukaan tanah dengan jumlah 16 kaki berjarak sama. Kolong ini bertujuan untuk menyimpan alat pertanian serta memelihara binatang ternak, misalnya ayam. Kemudian untuk jendela yaitu papan kayu dengan bentuk persegi panjang untuk sirkulasi udara. Pintu buka palayu merupakan salah satu ciri khas rumah Sunda yang menunjukkan bahwa pintu muka menghadap ke arah salah satu sisi dari sisi atap yang terlebar. Pintu dengan bentuk persegi panjang ini berukuran 1,75 meter dikali 0,75 meter. Kemudian ada ampik, merupakan dinding dari bambu atau kayu dengan bentuk segitiga sebagai sekat pemisah antara dinding dan atap. Yang selanjutnya ada kuda-kuda terbentuk dari balok kayu dengan konstruksi miring sebagai penahan atap. Kemudian ada suhunan, salah satu bagian dari balok kayu tanpa sambungan dari ujung ke ujung rumah sebagai tempat untuk dudukan hubungan rumah. Kemudian ada tiang terbuat dari kalok bayu dengan balok kayu dengan ukuran 15 cm dikali 15 cm yang berperan sebagai penyangga atap. Dibutuhkan 4 tiang penyangga dalam rumah dengan jarak yang sama antar tiang. Kemudian ada golodok, merupakan anak tangga yang tersusun dari 2-3 kayu atau bambu. Golodok ini berfungsi dalam menyambungkan tanah ke alas rumah dan juga dimanfaatkan sebagai tempat anyaman dan meraut bambu. Konsep geometri dalam rumah adat Lekong yang akan dibahas diantaranya konsep bangun datar, konsep bangun ruang sisi datar, dan konsep garis. Untuk konsep bangun datar itu yang pertama ada segitiga. Bangun datar dengan 3 sisi ini terlihat pada sisi bidang atap. Kemudian ada persegi panjang, bangun datar 4 sisi dengan 2 sisi yang panjangnya lebih dari panjang 2 sisi lebarnya ini memiliki 4 sudut siku-siku. Bentuk persegi panjang ditemukan pada jendela rumah dan bagian 2 atap landai atau leang-leang. Kemudian ada persegi. Bentuk persegi ini dapat dilihat pada daun jendela. Untuk selanjutnya yaitu trapesium. Trapesium ini terdapat pada ornamen dinding rumah adat Lekong.
Kemudian yang selanjutnya ada bangun ruang. Bangun ruang ini merupakan bangun yang memiliki volume dan merupakan dimensi 3. Ketika komponen tersebut adalah sisi, rusuk, dan titik sudut. Bangun 3 dimensi ini dapat ditemukan pada bagian bawah tiang penyangga, terlihat pada gambar bawah bentuknya adalah balok. Kemudian yang selanjutnya ada konsep garis. Garis termasuk konsep geometri yang paling sederhana dan umum ditemukan pada rancang bangun. Begitu pula pada rumah adat Lengkong yang memiliki garis horizontal dan vertikal. Selain untuk menggambarkan rancang bangun, garis lurus pada rumah adat Lengkong ini bermakna teguh, kaku, dan kokoh. Rumah adat Lengkong merupakan rumah adat dengan konstruksi rumah panggung sehingga kerap disebut imah panggung. Konstruksi tersebut bermakna keseimbangan hubungan manusia dengan sesama manusia dengan sesama dan manusia dengan Sang Pencipta. Atap rumah adat Lengkong berjenis julang ngapa bermakna bahwa orang yang tinggal di rumah Lengkong akan diangkat derajatnya seperti burung julang yang mengepakkan sayapnya. Jika ditinjau dari etnomatematika, ditemukan aktivitas fundamental pada rancangan bangun yang diantaranya aktivitas mengukur, menempatkan, dan mendesain. Konsep geometri pada rancang bangun diantaranya konsep bangun datar, konsep bangun ruang, dan konsep garis. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah eksplorasi etnomatematika pada permainan tradisional lompat tali. Mbak, mungkin boleh diturunkan. Macet. Yaitu pertama eksplorasi etnomatematika pada permainan tradisional lompat tali. Lompat tali ini menggunakan karet yang nantinya itu akan disambung-sambung seperti itu, memanjang jadi sekitar berapa meter ya. Yang pertama adanya konsep matematika pada permainan tradisional lompat tali baik di kelas rendah maupun kelas tinggi. Konsep matematika yang ditemukan diantaranya membilang bilangan asli, bentuk lingkaran, peluang, kejadian pengukuran panjang, dan jarak dengan satuan tidak baku, kemudian sudut, garis lurus, ruas garis, sinar garis, dan garis lengkung. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru sekolah dasar. Mbak Hawa bisa dilanjut. Mohon maaf, apakah suara saya tidak terdengar? Terdengar. Jelas, Mbak. Oh ya, baik. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru sekolah dasar, permainan tradisional lompat tali dapat dijadikan sebagai sumber belajar matematika yang mudah, menyenangkan sekaligus mengedukasi siswa. Lanjut, Mbak. Yang kedua adalah permainan tradisional engklek dan gasing. Gambarnya seperti pada layar. Permainan tradisional ini khas budaya Sunda seperti engklek dan gasing melibatkan unsur matematika dalam bentuk geometri datar untuk engklek dan geometri ruang untuk gasing. Engklek juga melibatkan unsur pembilang dari 1 sampai 9 pada setiap peta yang dibuat. Selain itu, permainan tradisional ini juga membantu melatih karakter siswa seperti kejujuran, antrian, kerjasama, dan sportivitas. Permainan ini juga berguna untuk melatih keterampilan motorik halus dan kasar siswa, termasuk keterampilan keseimbangan dan lainnya. Selanjutnya adalah permainan tradisional patok lele di Insana Barat, Pulau Timur. Seperti pada gambar, nilai budaya dalam permainan patok lele itu yang pertama adalah nilai kerja sama tim, kemudian yang kedua nilai kedisiplinan, kemudian yang ketiga nilai kemanusiaan, kemudian ada nilai sosial. Kemudian kajian matematika dari permainan tersebut adalah berupa persegi panjang, kemudian konsep jarak,
konsep operasi hitung bilangan dan juga konsep peluang. Selanjutnya adalah Benteng Belgika di Banda Neira, Maluku Tengah. Filosofi dari Benteng Belgika ini adalah sebagai tempat perlindungan dari serangan musuh selama perang. Dibandingkan dengan Benteng Nassau, Benteng Belgika dianggap lebih aman karena masih kokoh dan besar. Mampu menampung semua orang selama perang. Kajian matematika dari benteng ini adalah pada materi geometri. Selanjutnya, makanan tradisional lapet. Lapet ini merupakan makanan tradisional dari Batak yang terbuat dari olahan tepung beras, parutan kelapa, lalu dicampur menggunakan gula aren atau gula merah. Lapet tersebut dibungkus menggunakan daun pisang dengan cara dilipat sehingga membentuk 5 segi 4. Kemudian dimasak dengan cara dikukus. Konsep matematisnya itu yang pertama mengidentifikasi bentuk 5 segi 4. Kemudian yang kedua menghitung luas permukaan dan yang terakhir dengan menghitung volume atau isi makanannya. Kemudian yang selanjutnya adalah makanan tradisional kue gadong. Kue gadong ini merupakan makanan tradisional dari Batak yang terkenal dengan rasanya dan bentuknya. Kue gadong berbentuk bulat seperti bola kecil seperti pada gambar. Untuk konsep matematisnya adalah mengidentifikasi bentuk bola, kemudian menghitung luas permukaan bola, dan menghitung volume bola. Kemudian selanjutnya makanan tradisional Cimpabohan. Juga merupakan makanan tradisional atau kue tradisional dari Batak, Karo, yang terkenal dengan rasa manis dan gurihnya. Cimpabohan dimasak dengan menggunakan bambu, sehingga bentuknya seperti tabung. Untuk konsep matematisnya itu yang pertama mengidentifikasi bentuk tabung, kemudian menghitung luas permukaan tabung, dan menghitung volume tabung. Lanjut, Mbak. Sudah selesai presentasi dari kami. Mungkin ada yang ingin berkomentar dari teman-teman atau Ibu, monggo dipersilahkan. Oke, kita mau komentar dulu atau mau lanjut dulu? Atau barangkali dari adik-adik ada yang ingin dikomentari dari yang sudah dipresentasikan ini tadi? Tadi presentasinya ada tadi awal-awal tadi ada permainan, ada makanan-makanan, tadi ada yang putri salju nastar tadi ya. Jadi ini ya, pas mau lebaran gitu ya, pas ngomongin putri salju sama nastar. Kemudian tadi ada kalung, ada gelang, perhiasan-perhiasan tadi. Kemudian ini tadi terakhir makanan tradisional. Barangkali ada yang ingin disampaikan? Ya memang apa ya namanya itu dari artikel yang sudah terbit ya. Tapi kalau saya komentari sebenarnya tadi kayak yang makanan putri salju, nastar. Jadi di bahasan etnomatematika itu kadang kita membahas sesuatu itu gimana ya? Jadi kayak perebutan itu masuk mana itu bisa nggak pas gitu. Jadi kayak misalnya wayang atau apa kemarin batik itu Malaysia sama Indonesia rebutan karena dari Malaysia ada artikel yang mengklaim itu adalah dari Malaysia, sedangkan di Indonesia diklaim dari Indonesia. Nah, saat makanan putri salju, nastar tadi disebut ke etnomatematika, sama saja kita mengklaim bahwa makanan tersebut dari Indonesia, padahal nyatanya kan enggak ya. Putri salju dari mana barangkali? Dari Austria ya, nastar dari Belanda. Jadi saat Belanda dulu ke Indonesia saat penjajahan Belanda ya dan sebagainya. Jadi memang kalau itu diklaim sebagai etnomatematika berarti kita klaim bahwa budaya tersebut warisan dari nenek moyang kita. Nah, itu yang agak hati-hati di situ sebenarnya. Barangkali dari apa namanya? Dari artikel yang sudah terbit yang jelas bukan dari prodi kita ya, bukan dari kita. Itu memang ya sudah biarin aja, tapi sebenarnya harapannya untuk adik-adik jangan. Jadi nanti barangkali bisa dicari juga apa sih perbedaan etnomatematika dengan realistik. Itu memang ada di sekitar kita, tapi apakah masuk sebagai etnomatematika? Nah, itu nanti jadi bisa adik-adik cari di situ. Barangkali itu untuk komen dari saya terkait yang
presentasi pertama di siang hari ini. Oke, Baik. barangkali ya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin berkomentar. Itu Mas Hanif tuh mau komentar tuh. Angkat tangan itu. Saya izin bertanya Bu barusan terkait pemaparannya Ibu tentang etnomatematika yang tadi budaya asal yang tadi katanya nastar dari Belanda dan lain sebagainya. Nah, jika kita menelisik ke belakang kembali kan sepertinya banyak sekali memang budaya-budaya di Indonesia. Saya bilang di Indonesia itu memang dianut atau lahir dari rahim orang-orang luar, seperti halnya contohnya saya katakan wayang. Memang wayang lahirnya di Indonesia, cuman kan yang membawakan wayang tersebut kan aslinya orang dari luar. Apakah itu nanti tetap dinamakan etnomatematika atau bukan? Karena mengingat tadi Ibu mengatakan yang membawa nastar itu orang Belanda, jadi bisa dikatakan itu bukan warisan atau bukan dari nenek moyang kita, melainkan dari orang Belanda. Samanya dengan wayang tadi kan. Meskipun terciptanya di Indonesia, itu kan yang membawakan orang Timur Tengah. Lebih tepatnya ya itu. Perlu saya ceritakan panjang ya. Mohon tanggapannya Ibu. Oke, baik Mas Hanif. Timur Tengah mana Mas Hanif? Wayang dari Timur Tengah ya? Bukan wayangnya Bu yang dari Timur Tengah, tapi yang menciptakan budaya perwayangan itu kan Sunan Kalijaga, sedangkan Sunan Kalijaga ya dari awal-awalnya dari nenek moyangnya kan dari Timur Tengah, dari Mandegi Ibrahim dan lain sebagainya itu kan dari Timur Tengah, dibawakan datang ke Indonesia untuk berdakwah dengan ya seperti itu, macam-macam, ada yang menggunakan gamelan, ada yang menggunakan wayang. Namun hal itu kan yang membawakan yang tercipta memang di Indonesia, tapi yang membawakan kan asal usulnya bisa dikatakan dari Timur Tengah seperti itu Ibu. Sama halnya dengan yang tadi yang Belanda, mungkin nastar entah dari Belanda langsung atau tercipta di Indonesia tapi orang Belanda yang membawakan, kurang paham kalau itu. Baik, saya jawab ya Mas Hanif. Barangkali nanti sambil dibaca lagi terkait sejarah ya. Jadi kita mungkin ke etnomatematika ini nanti akan dekat dengan sejarah. Bahkan terkait yang Sunan Kalijogo. Apakah benar-benar wayang itu tadi di bawah Sunan Kalijogo atau sudah ada di Indonesia kemudian Sunan Kalijogo mau berdakwah dengan memakai sesuatu yang sudah ada di lingkungan kemudian dibelokkan. Nah, itu barangkali perlu perlu dikaji lagi seperti apa. Jadi apakah memang itu dari Timur Tengah itu ya? Kalau menelisik dari sejarahnya mestinya bukan dari Timur Tengah. Kalau dari wayang itu Timur Tengah nggak ada wayang. Coba dicari di Timur Tengah nggak ada wayang. Oke, tapi memang benar itu tadi dari luar, tapi bukan dari Timur Tengah. Silahkan nanti dicoba. Barangkali bisa PR setelah ini bisa dicari. Wayang itu asal mulanya dulu dibawa dari apa? Dari peradabannya yang di Indonesia itu seperti apa saja. Nah, itu kalau melihat sejarah dari yang ada di Indonesia, siapa saja yang pernah singgah yang barangkali dulu namanya bukan Indonesia ya. Indonesia ada 1945 barangkali gitu. Dulu kan bukan Indonesia. Nah, nanti bisa dilihat, ditelisik siapa saja yang ke Nusantara saat itu. Nah, itu nanti akan adik-adik lihat. Dan kemarin barangkali untuk pertemuan pertama, adik-adik melihat pertama atau kedua slide tentang apa itu budaya dan bagaimana budaya itu tetap ada atau mungkin hilang atau mungkin tetap ada tapi berubah. Ada semacam akulturasi budaya. Nah, itu nanti adik-adik baca juga. Apa sih akulturasi budaya itu? Nah, itu. Nah,
dari sana nanti akan adik-adik mungkin menelitinya lebih ke budayanya. Jadi pertama barangkali kalau tadi Sunan Kalijaga datang barangkali bisa dibilang terakhir karena Islam datangnya akhir. Jadi di awal kenapa ada dulu wayang itu cerita yang seperti apa dan sebagainya sehingga saat Islam masuk ke Indonesia itu kemudian melalui budaya yang ada di Indonesia salah satunya wayang. Jadi bukan wayang berasal dari Timur Tengah. Coba nanti dicari lagi terkait hal itu. Nah, itu nanti bisa dilihat. Nah, kenapa tadi saya bilang nastar itu dari Belanda dan kok sebaiknya jangan? Karena memang itu bisa dibilang kan gini. Jadi awal mulanya itu matematika. Itu kan adanya matematika murni, matematika barat gitu ya, bisa disebut Western Mathematics. Kemudian ada dari ternyata ada budaya-budaya yang ada di timur di kita barangkali juga itu yang bukan matematik Western itu bahwa ternyata ada praktek-praktek matematika juga. Nah, begitu. Nah, tapi kenapa tadi saya sorotinya di situ? Karena kalau kayak rebutan yang saya bilang tadi rebutan ya, saya tanda kutip kemarin ada yang merasa, oh itu kan budaya kami, kenapa di aku di Malaysia? Padahal memang bukan di aku, tapi memang di Malaysia juga ada, di Indonesia juga ada. Jadi tidak ini ya kalau mengenai batik-batiknya karena memang bukan Indonesia Malaysia. Dulu kan belum ada negara-negara itu. Saat batik hadir, kan belum ada istilah Indonesia, Malaysia, belum ada. Karena kan satu rumpun ya, Melayu ya zaman dulu ya. Nah, itu nanti bisa adik-adik barangkali kalau mau melihat ke sejarah, kita mencermati lagi ke sejarahnya dari sana. Kalau kita mau melihat ke sejarahnya. Oke. Nah, barangkali yang kenapa tadi saya bilang hati-hati dan memang perlu melihat ke sejarah silahkan, tapi nanti tetap harus dalam tanda kutip kita fokusnya di sini adalah bukan ke sejarah. Kalau kita nanti terfokusnya ke sejarah, nanti ke etnomatematika untuk sekolahnya nggak akan sampai. Nah, tapi memang tetap harus melihat ke sejarahnya. Tapi bukan berarti stuck berhenti di sejarah, karena nggak akan sampai ke tujuan pembelajaran matematika nanti kita nanti. Oke ya? Nah, nanti silahkan kalau ada waktu, barangkali lebaran nggak ada kegiatan apa-apa, tamu nggak ada atau belum muter, silahkan adik-adik membaca terkait sejarah di Indonesia. Mungkin tadi mau makanan tradisional, mau apa, terkait atau mungkin tadi wayang atau apa, silahkan nanti silahkan dibaca. Bahkan tentang sejarah bangsa-bangsa yang pernah singgah atau mungkin akhirnya menetap, mungkin terkait perdagangan atau apa yang akhirnya sampai ke saat kita saat ini. Bahkan dulu mungkin Cina juga ekspansi ke Indonesia dan sebagainya, kemudian ada Cindo dan sebagainya. Nah, itu bisa adik-adik baca di sana, bisa adik-adik cari, adik-adik telusuri. Tapi memang tadi pesan saya, kenapa saya bilang hati-hati tadi, harapannya nanti adik-adik enggak menulis yang kayak gitu tadi. Nah, takutnya kayak itu tadi, kayak misalnya batik. Loh ini batik itu dari mana kan gitu ya. Nah itu tapi memang bukan hal yang untuk rame-rame. Nah, coba kayak yang di apa namanya Nastar, kemudian di Putri Salju, itu memang bukan yang dari zaman dulu yang untuk pergeseran, tapi memang hadir di bawah dari kalau dulu kan lewat perdagangan ya, orang-orang masuk ke Indonesia untuk itu kan lewat jalan dagang dulu begitu. Kalau misalnya Belanda mungkin bukan jalan dagang ya, lewat jalur penjajahan ya dulu ya, begitu. Barangkali itu Mas Hanif yang menjadi jawaban saya. Semoga bisa menjawab apa yang ditanyakan tadi. Ibu izin menanggapi terkait tadi Ya, silakan. wayang. Itu saya menemukan artikel bahwa mengatakan pertama wayang berasal dan lahir dari Pulau Jawa, khususnya itu dari Jawa Timur. Pendapat ini dikemukakan oleh para peneliti dan ahli dari Indonesia dan Jawa dan Barat seperti Hazel, Brandes, Katz, Rens, dan Kriot. Jadi kesimpulannya itu bahwa Sunan Kalijaga itu menggunakan budaya lokal wayang sebagai media dakwah. Seperti itu, Ibu. Oke, terima kasih Mbak Siti. Nah, itu barangkali Mas Hanif. Jadi bukan dari Timur Tengah ya Mas Hanif. Jadi memang menggunakan budaya lokal untuk berdakwah. Jadi bukan dibawa dari Timur Tengah. Nanti barangkali kalau ada yang masih mendebat itu kan tadi ada yang katanya dari Indonesia dari Jawa, kemudian ada yang nggak terima. Ini kan tokoh-tokohnya dan sebagainya mirip ke Hindu dan sebagainya.
barangkali nanti bisa diteliti lagi wayang yang ada di Indonesia atau mungkin cerita tokoh-tokohnya dengan yang tokoh-tokoh barangkali di orang Hindu seperti apa, itu ada hal yang berbeda, mungkin barangkali ada mengadopsinya atau bagaimana, saya nggak tahu. Kita nanti bisa kalau mau melihat ke sana, mau mengulik di sana nanti silahkan, tapi memang fokus kita kan nggak ke situ-situ banget ya, tapi memang kalau tadi Mbak Siti menemukan orang mendapatkan itu adalah dari Jawa gitu ya. Pernah saya menyampaikan terkait gamelan. Gamelan itu yang ada di Jogja, barangkali dengan yang ada di Solo, itu sama-sama gamelan. Itu terus dari Jogja atau dari Solo? Nah, kan tapi yang jelas memang dari Indonesia ya. Itu seperti apa? Kemudian di Bali, kalau dilihat dari sejarahnya seperti apa? Nah, itu kan memang ada kenapa di Jogja ada, di Solo ada, kemudian ada keunikan karena memang di setiap daerah itu ada hal yang hampir sama dan di sekarang kan kita kotak-kotakkan ke daerah-daerah sehingga dan itu Indonesianya kan adanya barangkali Indonesia Merdeka 1945. Nah, itu Indonesianya seberapa dan mungkin terdiri dari berbagai suku bangsa dan agama begitu ya dari Sabang sampai Merauke. Jadi kalau yang disebut Indonesia yang bagian mana barangkali ada yang menyebut Papua itu kan tetap Indonesia di sana, tapi barangkali ada beberapa budaya yang berbeda dengan di kita di daerah mungkin di Jawa, di Sumatera itu kan agak berbeda ya. Bahkan termasuk orangnya itu juga kan agak berbeda. Barangkali itu. Jadi memang nanti silahkan. Harapannya nanti adik-adik bisa apa namanya, bisa menggali atau mungkin mengeksplor segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang barangkali masih tinggal apa ya namanya masih masuk kategori. Jadi ada tadi barangkali di awal di tengah tadi yang tanggapan awal saya tadi habis presentasi tadi kan apa sih bedanya etnomatematika dengan realistik? Apakah itu hal yang sama atau berbeda? Pernah juga saya bahas misalnya saat kita membahas tentang apa itu kemarin si apa bikin empek-empek itu ya, empek-empek makanan tradisional dari daerah Sumatera ya, empek-empeknya. Kemudian saat bilang kelapanya butuh berapa itu ada perhitungan yang orang sana nggak pakai ditimbang dan sebagainya, tapi mereka bisa menggunakan kebiasaan yang ada di sana bahwa seberapa kilo dan sebagainya itu butuh berapa kelapa dan sebagainya. Nah, itu juga bisa dimanfaatkan dalam pembelajaran matematika untuk hitung-hitungannya, tetapi memang barangkali untuk eh, berapa takaran tepung dan sebagainya kemudian dijual ke jual beli. Nah, menggunakan empek-empek barangkali itu sudah bukan ke etnomatematika sebenarnya, tapi bisa disebut ke realistik hanya menggunakan konteks empek-empek. Jadi memang agak tipis perbedaan nanti ke etnomatematika dan realistik. Nah, nanti barangkali adik-adik bisa sambil googling lagi gitu ya, apa sih realistik dan etnomatematika, apakah hal yang sama atau berbeda? Jadi memang bisa dibilang mirip, ada irisan, tapi juga ada barangkali sesuatu hal di etnomatematika yang nggak realistik juga ada. Jadi kalau sesuatu itu tidak familiar di siswa, maka dia nggak realistik. Etnomatematika tapi tidak realistik. Ada yang realistik tapi tidak etnomatematika. Jadi ada irisannya dan ada yang bagian yang tidak beririsan begitu. Nanti adik-adik barangkali kalau menemukan nanti oh ini yang dimaksudkan. Ada nggak yang dia itu etnomatematika tapi nggak realistik? Ada nggak yang dia itu realistik tapi bukan etnomatematika? Nah, nanti adik-adik akan menemukan hal-hal semacam itu saat membaca. Oh ya, ini mestinya ini etnomatematika tapi nggak realistik. Kemudian, oh ini realistik tapi ini nggak etnomatematika. Barangkali begitu. Oke, baik. Baik, barangkali untuk yang ini tadi kelompoknya Mbak Siti ya tadi ya. Iya, Ibu. Ya. Baik, Mbak Siti, terima kasih. Aplaus untuk Mbak Siti dan teman-teman. Ya, terima kasih, Ibu. Mungkin Ya, bisa saya sama-sama. tutup ya, Ibu. Ya, untuk Eh, selanjutnya, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, kelompok selanjutnya. Masih ada 2 kelompok ya. Mungkin dari Saya, kelompok Bu. Oke. apakah terlihat teman-teman? Masih di jalan. Oh, sudah. Sekarang sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Wah. sini saya Monika Lingga Anggraini dan teman saya Doreta Vera Fernanda akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada mata kuliah etnomatematika. Langsung saja, untuk yang pertama yaitu engklek, judulnya etnomatematika pada permainan tradisional engklek beserta alat sebagai bahan ajar. Historis dan filosofis. Secara filosofis, engklek mengajarkan keterampilan motorik, keseimbangan, dan kerjasama antar pemain. Hal ini juga mendorong anak-anak untuk menggunakan imajinasi dan kreativitas mereka dalam menemukan aturan dan variasi permainan. Cultural value, permainan engklek mengandung nilai-nilai seperti kerjasama, keterampilan sosial, dan kegembiraan dalam bermain bersama. Ini juga memperkuat identitas budaya dan mengajarkan anak-anak untuk menghargai warisan budaya mereka. Unsur-unsur matematika, yang pertama, peta engklek. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa peta engklek memiliki unsur matematika, yaitu bangun datar, jaring-jaring, kesebangunan, dan kekongruenan, refleksi, serta membilang. Peta engklek memiliki unsur bangun datar. Hal ini dapat dilihat dari bentuknya yang terdiri dari susunan persegi panjang dan setengah lingkaran. Peta engklek memiliki unsur pencerminal atau refleksi. Hal ini dapat ditunjukkan dari bentuknya yang jika kita gambar sumbu simetris sehingga memotong peta engklek menjadi 2 bagian kanan dan kiri, maka akan terlihat bahwa bagian kanan simetri dengan bagian kiri. Peta engklek memiliki unsur kekongruenan. Hal ini dapat dilihat dari bentuk setiap petanya yang sama, di mana setiap petak terdiri dari 3 persegi kali 2 persegi. Persegi yang dimaksud yaitu 2 buah paving berbentuk persegi panjang. Peta engklek memiliki unsur jaring-jaring. Hal ini dapat dilihat dari bentuknya yang mirip jaring-jaring kubus. Ketika memulai permainan, gaco dilemparkan pada petak pertama, sehingga peta yang tidak terdapat gaco di dalamnya membentuk jaring-jaring kubus, jika setiap sisi memiliki ukuran yang sama. Peta engklek memiliki unsur membilang. Hal ini dapat dilihat dari urutan petak yang akan dilalui saat bermain engklek. Alur peta engklek yang akan dilewati pemain yaitu dari petak nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kembali ke 3, 2, 1. Yang kedua, berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa pemain engklek memiliki unsur matematika peluang dan membilang. Terdapat 5 orang pemain dengan urutan pemain pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Terdapat unsur peluang dalam menentukan urutan pemain. Misal, A, B, C, D, E sedang bermain engklek, kemudian mereka melakukan home pimpa untuk menentukan pola urutan bermain. Dengan menggunakan rumus permutasi, banyak pola urutan bermain dapat diketahui sebagai berikut. Jadi, terdapat 120 pola urutan bermain dari kelima anak tersebut. Yang ketiga, gaco pada engklek. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa gaco pada permainan engklek memiliki unsur bangun datar. Hal ini dapat dilihat dari bentuk gaco yang menyerupai bangun datar segitiga, trapesium, lingkaran, persegi, dan lain sebagainya. Yang kedua, gobak sodor. Judulnya yaitu Eksplorasi Etnomatematika Konsep Geometri dan Bilangan dalam Permainan Gobak Sodor. Historis dan filosofis, permainan gobak sodor adalah permainan tradisional yang berasal dari Jawa Tengah, Indonesia. Permainan ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan fokus dan konsentrasi, serta mengajar ketangkasan dan tidak cepat putus asa. Filosofi permainan ini adalah bahwa kerjasama tim akan membantu menyukseskan tujuan dari kelompok tersebut. Cultural value,
Permainan ini dapat digunakan sebagai media pembelajaran untuk memperkuat karakter peserta didik dan meningkatkan perkembangan sosial, motorik, kepribadian, dan keterampilan secara bersamaan. Unsur matematika. Pada arena permainan gobak sodor, unsur matematika yang dapat dilihat melalui bentuknya adalah bangun datar, operasi pembagian dan perkalian, pencerminan atau refleksi, hubungan antar garis, dan kekongruenan. Yang pertama, bangun datar. Bangun datar merupakan salah satu konsep geometri yang terekam dalam arena permainan gobak sodor. Arena permainan gobak sodor berbentuk persegi panjang dengan panjang 15 meter dan lebar 9 meter. Setiap peta yang telah dibagi juga merupakan persegi panjang dengan panjang 5 meter dan lebar 4,5 meter. Dari bangun persegi panjang tersebut, selanjutnya dapat ditentukan luas dan kelilingnya. Luas arena permainan gobak sodor yaitu luas sama dengan P kali L sama dengan 15 meter kali 9 meter, hasilnya 135 meter persegi. Keliling arena permainan gobak sodor yaitu K sama dengan 2 dikali P tambah L sama dengan 2 kali 15 meter tambah 9 meter, hasilnya 48 meter. Luas setiap peta yaitu L sama dengan P kali L sama dengan 5 kali 4,5 meter, hasilnya 22,5 meter persegi. Keliling setiap peta yaitu K sama dengan 2 kali P tambah L sama dengan 2 kali 5 tambah 4,5 sama dengan 19 meter. Yang kedua, pembagian dan perkalian. Arena permainan gobak sodor merupakan persegi panjang berukuran 15 meter kali 9 meter. Selanjutnya, bangun ini dibagi menjadi 6 bagian sama besar dengan panjang yang dibagi menjadi 3 bagian dan lebar dibagi menjadi 2 bagian. Sehingga panjang masing-masing peta sebesar 15 meter dibagi 3 sama dengan 5 meter. Dan lebar masing-masing peta sebesar 9 meter dibagi 2 sama dengan 4,5 meter. Selain itu, luas masing-masing peta juga dapat diperoleh dengan cara membagi luas arena gobak sodor menjadi 6 bagian yang sama. Luas peta sama dengan luas arena dibagi 6 sama dengan 135 meter persegi dibagi 6, hasilnya 22,5 meter persegi. Sebaliknya, perhitungan ini juga dapat melibatkan operasi perkalian, yang mana perkalian merupakan operasi inverse dari pembagian. Yang ketiga, pencerminan atau refleksi. Peta permainan gobak sodor memiliki unsur pencerminan atau refleksi. Hal ini dapat ditunjukkan dari bentuknya yang simetris jika kita gambar sumbu simetri sehingga memotong peta gobak sodor menjadi 2 bagian yang sama. Garis sodor yang melintang dari depan ke belakang membagi peta menjadi bagian kanan dan kiri. Sementara itu, jika ditarik sumbu simetri yang melintang dari kanan ke kiri, maka peta akan terbagi menjadi bagian atas dan bawah. Yang keempat, hubungan antar garis. Sebuah garis adalah himpunan titik yang tidak terbatas. Bentuk arena permainan gobak sodor menunjukkan beberapa hubungan antar garis, di antaranya ialah sejajar, berpotongan, dan tegak lurus. Garis sejajar adalah garis yang berada pada bidang yang sama namun tidak berpotongan. Pada gambar ketiga menunjukkan hubungan garis-garis sejajar yang melintang secara horizontal dan vertikal. Pada gambar keempat menunjukkan hubungan garis yang berpotongan dan tegak lurus. Ketika dua garis mempunyai sebuah titik pada tempat yang sama, maka keduanya dinamakan berpotongan. Ketika dua garis berpotongan dan sudut-sudut yang berdekatan kongruen, maka dua garis tersebut dinamakan tegak lurus. Pada gambar keempat, dua garis tersebut saling berpotongan di satu titik dan saling tegak lurus karena sudut-sudut yang berdekatan kongruen, yang mana keduanya merupakan sudut siku-siku dengan besar 90 derajat. Untuk yang ketiga yaitu permainan congklak. Judulnya Eksplorasi Etnomatematika pada Permainan Tradisional Congklak dan Implikasinya Terhadap Pemahaman Siswa Materi Bangun Datar Kelas 4 Sekolah Dasar. Historis dan filosofis. Histori permainan congklak berasal dari kebudayaan kuno Timur Tengah dan diperkirakan telah ada sejak 7.000 hingga 5.000 sebelum Masehi. Permainan ini memiliki filosofi sederhana yang terkait dengan angka 7 yang merupakan jumlah lubang pada masing-masing pemain dan jumlah biji dalam setiap permainan. Cultural value. Melalui aktivitas bermain congklak, pada pemain juga mengembangkan sikap matematis seperti jujur, pantang menyerah, optimis, dan teliti. Unsur matematika.
Konsep matematika yang terdapat dalam permainan tradisional congklak adalah garis, sudut, titik sudut, bangun datar, yaitu persegi panjang dan lingkaran, dan aktivitas berhitung. Konsep garis terdapat pada gambar media atau alat permainan tradisional congklak. Gambar yang dibuat terdiri dari garis-garis vertikal, horizontal, dan lengkung sehingga membentuk gambar yang dapat digunakan untuk bermain. Garis-garis ini dibuat sendiri oleh pemain sesuai dengan model gambar yang dimainkan. Konsep sudut dan titik sudut juga terdapat pada gambar media atau alat permainan tradisional congklak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, sudut yang terdapat dalam gambar adalah sudut siku-siku. Berdasarkan hasil observasi, ditemukan sekitar 12 sudut siku-siku dan 8 titik sudut pada gambar media atau alat permainan tradisional congklak yang digambar oleh subjek. Sudut tersebut muncul karena adanya pertemuan garis vertikal dan horizontal dalam gambar. Selanjutnya, terdapat dua konsep bangun datar yang terdapat dalam gambar media atau alat permainan tradisional congklak. Berdasarkan bangun datar tersebut, yaitu persegi panjang dan lingkaran, terdapat suatu bentuk persegi panjang besar. 14 lingkaran kecil yang digunakan sebagai tempat biji congklak. Selanjutnya, 2 lingkaran besar yang berfungsi sebagai lubung induk. Selanjutnya, terdapat aktivitas berhitung dalam permainan tradisional congklak. Aktivitas berhitung ini sesuai dengan konsep berhitung, yaitu operasi hitung perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan pada pembelajaran matematika. Aktivitas berhitung terdapat pada saat permainan sedang berlangsung. Yang keempat, lontong. Judul, Eksplorasi Etnomatematika pada Makanan Khas Lebaran, yaitu lontong, ketupat, nastar, dan kastengel. Historis dan filosofisnya, lontong memiliki makna filosofis yang terikat dengan bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Setelah menjalankan puasa, umat Islam diharapkan kembali suci dan saling bermaafan. Lontong yang lembut melambangkan hati yang terbuka terhadap nasihat dan mudah menolong orang lain. Selain itu, lontong memberi pelajaran untuk bersedia meminta maaf atau memaafkan, sehingga keburukan yang dilakukan bisa hilang dan berhubungan dengan orang lain menjadi erat. Cultural value, lontong merupakan makanan tradisional yang memiliki nilai kultural yang sangat tinggi di Indonesia. Makanan ini memiliki nilai spiritual, kesederhanaan, budaya, estetika, kebersamaan, kekuatan, dan nilai natural yang membuatnya menjadi makanan yang khas di Indonesia. Unsur matematika yaitu dari perspektif etnomatematika, pembuatan lontong dengan menggunakan tabung juga dapat dilihat sebagai contoh aplikasi geometri dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini karena tabung memiliki bentuk geometri yang khas, yaitu silinder, yang memiliki sifat-sifat matematis tertentu seperti volume dan luas permukaan. Oleh karena itu, pembuatan lontong dengan menggunakan tabung juga melibatkan pemahaman tentang konsep geometri dan matematika yang terikat dengan bentuk tabung. Yang kelima, lepet ketan. Judulnya, Kajian Etnomatematika pada Makanan Tradisional, Studi Kasus pada Lepet Ketan. Histori dan filosofis, menurut Tom, lepet memiliki filosofis dalam bahasa Jawa, yakni silep kang rapetato, tertutup rapat. Filosofi ini bermakna bahwa setelah mengaku salah atau lepat, maka pihak lain cukup memaafkan dan berusaha untuk tidak mengungkitnya lagi agar persaudaraan semakin erat seperti lengketnya ketan dan lepat. Cultural value, nilai kultural lepet ketan terletak pada aspek etnis, persiapan konsumsi, serta kemampuan nutrisi dan fungsional. Makanan ini juga menyediakan kesehatan seperti banyaknya karbohidrat dan protein, sekalipun gluten-free dan mengandung antioksidan, vitamin, dan mineral yang bermanfaat untuk tulang dan kulit. Unsur matematika, konsep geometri yang terdapat pada lepet, jika kita amati dengan sesama terlihat menyerupai segitiga, tabung, dan kerucut. Selain konsep segitiga, tabung, dan kerucut, yang ditemukan pada lepet ketan terdapat konsep perbandingan atau rasio. Untuk membuat lepet dengan bahan dasar beras ketan putih dan kelapa setengah tua parut sebesar 1 kg, akan menghasilkan lepet untuk tabung 30 buah, segitiga 40 buah, dan kerucut 50 buah. Sehingga lepet yang dihasilkan memiliki perbandingan untuk tabung banding segitiga banding kerucut, yaitu 3:4:5. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk selanjutnya, motif batik Michiko. Motif batik Michiko diambil dari perpaduan antara ayam berkisar dan bunga teratai.
Keduanya memiliki makna masing-masing. Ayam bekisar yaitu fauna khas Jawa Timur yang melambangkan karakter dari masyarakat Jawa Timur. Berbeda halnya dengan bunga teratai yang melambangkan perdamaian. Cultural value melambangkan dambaan masyarakat Jawa Timur akan perdamaian dalam meningkatkan perekonomian yang ada. Unsur matematika dilihat dari proses pembuatannya pada langkah awal di mana pengrajin membuat motif ayam bekisar kemudian menggeser cetakan secara horizontal hingga terbentuk beberapa motif yang sama. Karena dalam membuat motif tersebut menggunakan cetakan dalam bentuk yang sama untuk motif yang satu dengan yang satunya, maka pada proses pembuatan motif Michiko ini terkandung konsep matematika yaitu translasi atau pergeseran. Translasi adalah proses perpindahan suatu benda yang tidak mengubah bentuk dan ukuran, melainkan hanya perubahan posisi. Konsep translasi dalam motif Michiko yang dapat diilustrasikan pada gambar di bawah ini. Terlihat pada gambar B dan hasil translasi dari gambar A, di mana sumbu N sebagai sumber geser dengan fungsi X sama dengan N. N adalah himpunan bilangan real. Untuk selanjutnya, motif batik mahkota. Filosofi dari motif mahkota yaitu sesuatu hal yang sangat tinggi dan mulia, di mana sesuatu untuk mencapai keseimbangan atau harapan guna menjaga hubungan baik dengan semua yang diciptakan penciptanya. Cultural value, makna yang tergambar pada motif tersebut ialah kewajiban bagi setiap manusia untuk selalu menjaga keindahan ciptaan Tuhan dengan tidak merusak makhluk hidup yang lain seperti tanaman dan sejenisnya. Unsur matematika ditinjau dari proses pembuatannya. Pengrajin membuat motif mahkota pada salah satu sisi terlebih dahulu, kemudian hasilnya digambarkan lagi pada sisi di sebelahnya dengan cara melipat kain menjadi dua bagian yang sama. Karena dalam memperkirakan kemiripan bentuknya dengan memperhatikan kedetailan jarak dan ukuran, maka motif mahkota mengandung konsep matematika yaitu refleksi atau pencerminan. Refleksi merupakan cerminan dari suatu objek tertentu dengan jarak dan ukuran yang sama terhadap sumbu cerminnya. Ilustrasi konsep refleksi pada motif mahkota terdapat pada gambar di bawah ini. Terlihat gambar A dan gambar B memiliki ukuran dan jarak yang sama terhadap sumbu cermin, di mana gambar B adalah hasil pencerminan dari gambar A, dengan sumbu K sebagai sumbu cermin. Untuk selanjutnya, motif 8 penjuru. Motif 8 penjuru memiliki filosofi yaitu 8 arah mata angin. Hal tersebut ditunjukkan bahwa pada motif tersebut terdapat 8 motif yang berbeda. Cultural value. Motif ini merupakan bagian dari warisan budaya lokal Sidoarjo yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Penggunaan motif ini dalam batik mengabadikan nilai-nilai tradisional dan identitas budaya masyarakat Sidoarjo. Unsur matematika dilihat dari proses pembuatannya, pengrajin menyadari bahwa dalam membuat motif 8 penjuru telah menerapkan konsep matematika yaitu bangun datar. Bangun datar yang dimaksud adalah segitiga, mengemukakan bahwa segitiga ialah bangun datar yang dibentuk dari 3 buah garis lurus yang saling berpotongan sehingga serta ketiga sudut tidak segaris. Konsep bangun datar pada motif 8 penjuru dapat diilustrasikan pada gambar di bawah ini. Selanjutnya, jendela Masjid Agung Sidoarjo. Secara historis, jendela tersebut mungkin memiliki peran dalam mencerminkan arsitektur dan sejarah bangunan masjid itu sendiri, serta bisa menjadi bagian dari warisan budaya lokal. Secara filosofis,
Jendela masjid bisa diinterpretasikan sebagai simbol keterbukaan, cahaya spiritual, atau bahkan sebagai medium untuk menyatukan dunia luar dengan ruang keagamaan di dalam masjid. Filosofi tersebut dapat mencerminkan konsep kesatuan antara spiritualitas dan dunia material dalam Islam. Cultural value. Jendela-jendela masjid seringkali dianggap sebagai simbol keterbukaan rohani dan penerimaan cahaya ilahi. Dalam konteks ini, jendela-jendela Masjid Agung Sidoarjo dapat diartikan sebagai simbol koneksi antara dunia manusia dengan dunia spiritual atau antara umat muslim dengan Allah. Unsur matematika. Ditinjau dari proses pembuatannya, arsitek membuat bentuk jendela pada salah satu sisi terlebih dahulu, kemudian digambarkan lagi pada sisi di sebelahnya dengan bentuk dan ukuran yang sama. Karena dalam memperkirakan kemiripan bentuknya dengan memperhatikan kedetailan jarak dan ukuran, maka bentuk jendela Masjid Agung Sidoarjo mengandung konsep matematika yaitu pencerminan. Refleksi atau pencerminan adalah hasil cerminan suatu objek tertentu dengan jarak dan ukuran yang sama terhadap sumbu cerminnya. Konsep refleksi pada jendela Masjid Agung Sidoarjo dapat diilustrasikan pada gambar di bawah ini. Terlihat bahwa gambar A dan gambar B memiliki ukuran dan jarak yang sama terhadap sumbu cermin, di mana gambar B adalah cerminan dari gambar A dengan sumbu C sebagai sumbu cermin. Untuk selanjutnya, atap Masjid Agung Sidoarjo. Secara historis, bentuk atap masjid bisa mencerminkan gaya arsitektur tradisional atau kontemporer yang digunakan dalam pembangunan masjid. Sejarahnya mungkin juga berkaitan dengan teknik konstruksi dan bahan bangunan yang atap masjid bisa diartikan sebagai simbolisasi dari ketertutupan dan perlindungan dari elemen luar serta perlambang dari langit yang luas dan kebesaran Allah. Desain atap yang tinggi dan kokoh juga bisa menggambarkan kestabilan, kekuatan, dan keteguhan iman umat Islam. Atap yang terbuka atau berlubang-lubang mungkin juga dimaknai sebagai simbol keterbukaan terhadap cahaya dan rahmat Allah yang terus mengalir ke dalam masjid. Cultural value, desain atap masjid bisa mencerminkan budaya lokal dan kearifan lokal dalam penggunaan bahan, bentuk, dan motif tertentu. Misalnya penggunaan atap yang terinspirasi oleh arsitektur tradisional Jawa atau ornamen-ornamen lokal dapat memberikan identitas yang kuat bagi Masjid Agung Sidoarjo sebagai bagian dari warisan budaya lokal. Unsur matematika, jika dilihat dari depan, bentuk atap Masjid Agung Sidoarjo mengandung konsep matematika, yaitu atap tersebut tersusun dari gabungan bangun datar. Definisi dari bangun datar ialah suatu garis lurus atau garis lengkung yang membatasi sebuah bidang datar. Berikut beberapa konsep bangun datar yang ditemukan pada atap Masjid Agung Sidoarjo. Konsep matematika pada atap Masjid Agung Sidoarjo bagian atas, yaitu bangun datar lebih tepatnya berbentuk segitiga. Budiarto mengatakan segitiga merupakan bangun datar yang dibentuk dari tiga sisi yang berupa garis lurus yang saling berpotongan dan tiga sudut yang tidak segaris. Konsep matematika pada atap Masjid Agung Sidoarjo bagian bawah, yaitu bangun datar lebih tepatnya berbentuk trapesium. Budiarto mengatakan bahwa trapesium merupakan segi empat yang mempunyai tepat sepasang sisi yang berhadapan sejajar. Dengan demikian, beberapa arsitektur maupun ornamen pada Masjid Agung Sidoarjo meliputi bingkai papan nama, kantor takmir masjid, jendela masjid, serta atap masjid mengandung konsep matematika di dalamnya, yaitu konsep transformasi geometri atau refleksi dan translasi
serta konsep tiga dan trapesium. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Dipersilakan kepada teman-teman yang ingin memberi tanggapan atau saran. Ya, silakan adik-adik barangkali. Mama. Ada nggak? Barangkali mungkin mau membicarakan terkait atap masjid atau tentang apa gitu. Barangkali ada diskusi yang dibuka. Oke, baik. Mungkin untuk diskusinya sambil besok, karena masih ada satu yang presentasi lagi ya. Ya, ini tadi kelompoknya Mbak Monica dan Mbak Vera ya. Oke, baik. Barangkali itu dulu Mbak Monica dan Mbak Vera. Baik, untuk menutup Iya, menutup apa? presentasi hari ini, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikan aplaus untuk kelompoknya Mbak Monica. Ya. Masih ada satu lagi, satu kelompok yang presentasi, dipersilahkan. Baik, Ibu. Ya. Baik, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok terakhir ya. Saya Solehatan Endang Mutiara Ningrum dan teman saya Andi Nurhati Dewi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang studi etnomatematika. Untuk yang pertama, dengan judul Studi Etnomatematika Geometri pada Artefak Peninggalan Sejarah di Kota Malang. Hasil dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa Candi Singosari memiliki struktur bangunan yang terdiri dari 4 bagian, yaitu teras, kaki, badan, dan puncak candi. Bagian teras candi memiliki denah berbentuk bujur sangkar atau persegi dengan ukuran tertentu. Di bagian kaki candi terdapat ruangan utama untuk menyimpan yoni peninggalan Kerajaan Singosari, serta ruangan lain untuk meletakkan arca. Selain itu, terdapat sudut siku-siku yang sesuai dengan denah candi yang berbentuk persegi. Hasil penelitian juga menunjukkan adanya konsep geometri yang terdapat pada Candi Singosari, seperti implementasi bentuk bangun geometri pada struktur bangunan candi, termasuk bangun datar, bangun ruang, sudut, dan geometri transformasi, seperti refleksi dan translasi. Melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, peneliti berhasil menggali informasi tentang sejarah Candi Singosari dan konsep geometri yang terkandung di dalamnya. Untuk konsep
matematika pada bagian Candi Singosari, yaitu ada batu candi yang memiliki unsur geometris seperti sudut lancip, sudut tumpul, dan sudut siku-siku. Selain itu, bentuknya juga menyerupai bangun datar trapesium siku-siku. Lalu ada atap relung di kaki candi yang juga memiliki unsur geometris seperti sudut lancip, sudut tumpul, dan sudut siku-siku. Selain itu, bentuknya menyerupai seperti trapesium siku-siku juga. Lalu ada keempat puncak candi pada bagian atas relung-relung yang kini sudah runtuh memiliki bentuk trapesium sama kaki. Penyusunan batu andesit menggunakan kuncian atau pasak, yaitu penyusunan batu seperti puzzle. Pada batuan andesit ini memiliki sudut berbentuk siku-siku atau 90 derajat. Pada candi ini terdapat konsep translasi atau pergeseran pola asal pada posisi tertentu, diaplikasikan pada tempat peletakan arca pada bagian relief bunga Padma, seperti pada gambar. Bagian dalam kotak merupakan potongan atau kelopak yang ditranslasikan. Konsep refleksi juga terlihat pada bangunan candi. Bangunan pada bagian kanan merupakan hasil refleksi dari bangunan pada bagian kiri, dengan garis refleksi berada di tengah candi. Selain bangunan candi, juga terdapat relief pada muka kala yang mengaplikasikan refleksi. Lalu yang kedua, ada eksplorasi etnomatematika di Museum Kereta Keraton Jogja dan pengintegrasiannya ke dalam pembelajaran matematika. Mungkin bisa di-scroll. Baik, hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur etnomatematika Museum Kereta Keraton Jogja dapat diintegrasikan ke dalam pembelajaran matematika, di antaranya konsep luas bangun datar, volume bangun ruang, kesimetrisan, dan teselasi atau pengubinan. Konsep-konsep tersebut dapat diterapkan dalam pembelajaran matematika sebagai masalah kontekstual sekaligus sebagai salah satu cara mengenalkan unsur budaya kepada siswa sebagai upaya mengembangkan pendidikan karakter siswa. Lalu yang ketiga ada studi etnomatematika, bangun datar pada motif seni rumah budaya Sumba. Etnomatematika yang mengenai bentuk bangun datar yang terdapat pada motif rumah budaya Sumba, terutama pada motif yang terdapat pada pilar utama rumah budaya tersebut. Rumah budaya Sumba merupakan sebuah rumah yang desainnya menggambarkan rumah adat orang-orang Sumba yang memiliki 3 tingkat dan 4 pilar utama yang terdapat motif pada setiap pilarnya. Motif pada pilar merupakan ukiran-ukiran yang dibuat oleh orang-orang Sumba sebagai sebuah pesan untuk sesama orang-orang Sumba. Motif yang terlihat pada pilar juga terdapat unsur matematikanya. Beberapa motif terlihat seperti bangun datar. Bangun datar adalah bentuk bangun ruang 2 dimensi yang dibatasi oleh garis lurus dan garis lengkung. Bangun datar yang terlihat pada motif rumah budaya Sumba terdapat beberapa bentuk. Yang pertama terdapat pada ukiran perhiasan wanita Sumba atau yang disebut mamoli dan maraga. Kedua terdapat pada ukiran alur kehidupan. Ketiga terdapat pada ukiran gong atau alat musik. Terdapat juga pada ukiran alat makan hewan peliharaan. Bangun datar yang terdapat pada motif rumah budaya Sumba menjelaskan bahwa terdapat berbagai macam bangun datar yang ada pada rumah budaya Sumba. Unsur matematika yakni bangun datar yang ada pada motif seni rumah budaya Sumba dapat disimpulkan bahwa terdapat etnomatematika yang dipraktekkan pada motif seni rumah budaya Sumba. Jenis bangun datar yang terdapat pada motif rumah budaya Sumba yakni segitiga, belah ketupat, dan lingkaran. Lalu yang keempat ada eksplorasi etnomatematika pada gerak tari piring. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat konsep matematika yang terkandung dalam gerakan tari piring Sumatera, seperti konsep bangun datar, sudut, garis, dan titik koordinat. Konsep-konsep ini dapat ditemukan melalui pola gerakan, pola lantai, dan pola tubuh penari dalam tari piring. Misalnya konsep belah ketupat dapat ditemukan dari pola gerakan tangan dan kaki penari yang membentuk bangun datar belah ketupat. Selain itu, konsep segi 5 juga dapat ditemukan dalam gerakan tari piring yang memiliki 5 sisi dan 5 sudut yang sama besar. Pembahasan dari penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi antara budaya dan matematika melalui eksplorasi etnomatematika dalam gerakan tari piring dapat memperkaya pembelajaran matematika dan memperkuat pemahaman konsep. Dengan memanfaatkan
elemen budaya dan pembelajaran matematika, siswa dapat lebih mudah memahami konsep-konsep matematika yang abstrak menjadi lebih konkret dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Lalu yang kelima, ada eksplorasi matematika pada motif batik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa motif batik mengandung konsep matematika seperti geometri, transformasi geometri, dan simetri. Penggunaan motif batik pada pembelajaran matematika dapat meningkatkan kemampuan matematis siswa, mengembangkan kemampuan spasial, dan mempengaruhi minat belajar siswa. Dengan demikian, eksplorasi matematika pada motif batik dapat memberikan kontribusi positif dalam pembelajaran matematika. Selain itu, motif batik juga dapat digunakan untuk memperkenalkan budaya lokal pada peserta didik dan membantu siswa mengaitkan konsep-konsep matematika dengan kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pembelajar matematika yang memanfaatkan motif batik dapat lebih bermakna dan menarik bagi siswa. Mungkin untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang keenam yaitu eksplorasi etnomatematika pada alat musik gurdang 9. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa alat musik gurdang 9 dari budaya Mandailing mengandung konsep matematika yang dapat dieksplorasi, seperti barisan arit matematika dan geometri. Ukuran-ukuran dari 9 gendang gurdang 9 membentuk pola barisan aritmatika yang dapat digunakan sebagai contoh konkret dalam pembelajaran matematika di kelas. Selain itu, terdapat dua jenis bentuk geometri bangun ruang dalam gurdang 9, yaitu tabung dan kerucut terpancung, yang memungkinkan perhitungan volume dan luas permukaan berdasarkan pengukuran langsung. Pembahasan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan kualitatif eksploratif yang digunakan berhasil mengidentifikasi konsep matematika yang terdapat dalam alat musik gurdang 9. Implementasi konsep matematika dari gurdang 9 ke dalam pembelajaran matematika di kelas dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna dan relevan bagi siswa, serta memperkaya pembelajaran matematika melalui pendekatan budaya lokal. Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengembangkan perangkat pembelajaran matematika berbasis budaya Mandailing, khususnya gurdang 9, sehingga dapat meningkatkan minat dan pemahaman siswa terhadap matematika melalui konteks budaya mereka sendiri. Yang selanjutnya yaitu eksplorasi etnomatematika pada corak alat musik kesenian Marawis sebagai sumber belajar matematika. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya praktik matematis dalam corak alat musik Marawis, seperti bangun geometri berbentuk lingkaran dan konsep matematika seperti translasi, refleksi, simetri lipat, simetri putar, sudut lancip, dan sudut tumpul. Konsep matematika ini juga dapat mempermudah pengrajin alat musik Marawis dalam proses pembuatannya. Selain itu, hasil eksplorasi etnomatematika ini dapat menjadi sumber belajar matematika di berbagai jenjang pendidikan. Yang selanjutnya yaitu eksplorasi etnomatematika pada gerabah Melaten. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada gerabah Melaten, terdapat konsep matematika yang terkait dengan pembuatan cobek dan gerabah, seperti konsep lingkaran, volume benda putar, ukiran khas Majapahit, transformasi, geometri, bangun datar, bangun ruang sisi lengkung, fungsi, dan volume benda putar. Eksplorasi etnomatematika pada gerabah ini dapat menjadi sumber belajar yang berharga dalam pembelajaran matematika kontekstual, serta membantu siswa memahami konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi dalam melestarikan budaya gerabah dan kerajaan Majapahit, serta menggali informasi tentang etnomatematika pada gerabah Melaten. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan potensi pengembangan perangkat pembelajaran matematika berbasis budaya gerabah untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa. Yang ke-9 yaitu eksplorasi etnomatematika Rumah Adat Joglo Tulung Agung.
Penelitian ini mengungkapkan bahwa rumah adat Joglo Tulung Agung memiliki nilai-nilai leluhur yang mencakup aspek etika, estetika, religi, dan sakral. Bangunan ini juga memiliki konsep matematika yang terkait dengan bangun datar dan bangun ruang, sehingga memiliki potensi sebagai media pembelajaran matematika yang bermakna bagi siswa. Unsur-unsur bangunan seperti tiang, pintu, dan atap rumah Joglo Sinom Limas mengandung konsep geometri yang dapat dijadikan sebagai sumber pembelajaran matematika yang menarik di luar kelas. Pada bangunan rumah adat Joglo Tulung Agung ini banyak ditemukan konsep matematika meliputi titik, garis, bidang, ruang, transformasi, geometri, refleksi, dilatasi, translasi, simetri, bangun datar, bangun ruang, kesebangunan, dan kekongruenan. Yang terakhir yaitu eksplorasi etnomatematika pada Masjid Jami Kota Bengkulu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa arsitektur Masjid Jami Kota Bengkulu mengandung konsep matematika seperti segitiga, segi empat, lingkaran, kubus, balok, limas, dan tabung. Pemanfaatan konsep matematika dalam konteks masjid diharapkan dapat membantu siswa memahami konsep matematika melalui budaya lokal sehingga membuat pembelajaran matematika lebih bermakna. Konsep-konsep matematika yang terdapat pada Masjid Jami Kota Bengkulu dapat digunakan untuk memperkenalkan dan memahami konsep geometri melalui budaya lokal sehingga pembelajaran matematika dapat lebih relevan dan menarik bagi siswa. Baik, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Apakah ada tanggapan dari teman-teman atau mungkin dari Ibu Niken? Ya, barangkali dari adik-adik ada yang mau memberikan tanggapan dulu? Ada beberapa hal yang memang beberapa yang sama bahasanya, tapi barangkali artikelnya berbeda ya. Jadi memang mungkin objek kajiannya mungkin sama ini ke masjid. Sebenarnya juga masjid itu agak ragu juga sih itu barangkali bahasanya ke etno atau tidak. Tapi nanti kalau kita mungkin lebih fokusnya ke pembelajaran matematikanya. Jadi masih oke lah kalau yang di masjid karena memang ada beberapa ornamen-ornamen yang memang ini ya, yang memang ke warisan turun-temurun. Bahkan kalau adik-adik menyimak kayak benteng itu juga apakah itu masuk ke bahasan etnomatematika. Nah, itu barangkali juga memang perlu dikaji lebih dalam batasan etnomatematika yang akan kita bahas itu yang seperti apa. Barangkali begitu. Tapi untuk sampai sejauh ini oke, adik-adik sudah melakukan tugasnya untuk mencari artikel yang terkait etnomatematika, kemudian dibahas di sini. Kalau dari yang sudah adik-adik bahas ini, dari bukan bahas ya, mengambil kemudian kita pelajari, kita lihat bersama isinya tentang apa, barangkali apa yang bisa diambil hikmahnya barangkali. Untuk menggali itu barangkali tadi ada mungkin lebih ke ini ya, membaca ke nilai atau membaca ya bisa sih bisa dibilang membaca ke matematikanya begitu ya barangkali. Apa yang bisa dibawa ke sana? Pertama berarti kan mengeksplorasi budayanya dulu itu tentang apa, kemudian dicari kaitan matematikanya, kemudian kaitan ke kurikulum matematika di sekolah ya. Jadi kan memang bahasan kita kan etnomatematika untuk sekolah. Nah, barangkali kalau yang terkait agak ke sejarahnya tadi barangkali lebih ke yang untuk menggali budayanya tadi. Oke, baik. Nah, nanti barangkali adik-adik untuk menggali budayanya, ini kemarin mungkin adik-adik menemukan ada yang diukur, mungkin ada ukuran-ukurannya, atau mungkin tentang apa, itu bisa diperoleh dari mana. Jadi bisa dengan melakukan observasi, melakukan pengukuran, melakukan mungkin wawancara, kemudian bisa juga dengan dokumentasi dan sebagainya. Jadi itu yang bisa dilakukan, yang diwawancarai siapa, yang diwawancarai tentu saja orang-orang yang terkait dengan budaya tersebut, yang lebih tahu begitu ya. Misalnya ke candi, bisa dengan wawancara ke yang jaga di sana, kemudian misalnya
tentang budaya-budaya yang ada masih di daerah-daerah, bisa dengan wawancara tetua adat dan sebagainya begitu. Nah, itu untuk menggali. Nah, barangkali besok adik-adik bisa jadi yang sekarang di Jawa ternyata besok untuk mengajar itu menjadi guru bukan di Jawa, barangkali di daerah tempat adik-adik mengajar nantinya adik-adik juga bisa mencari hal seperti itu. Tidak terus dari Jawa dibawa ke sana ya, karena bisa jadi ada budaya yang berbeda yang barangkali tidak dikenal oleh siswa di sana. Nah, itu bisa adik-adik menggali sesuatu yang ada di sana. Caranya gimana? Sama. Jadi bisa menggali apa namanya dengan mengobservasi, wawancara, studi dokumentasi dan sebagainya. Itu untuk menggali terkait budaya yang akan dibawa. Nah, selanjutnya dari sana perlu dianalisis ya, analisis nilai matematikanya apa, kemudian dianalisis yang selanjutnya adalah dicari di kurikulum bisa untuk mengajarkan materi apa saja. Nah, baru setelah diperoleh di situ cocoknya di mana, itu baru dibuat rancangan. Kalau di kurikulum Merdeka kan disesuaikan dengan apa? Kan nyari tujuan pembelajarannya apa, apakah sesuai tidak, ATP-nya seperti apa. Nah, jadi kemudian selanjutnya adalah dibuat ke modul ajarnya, barangkali begitu. Itu barangkali adik-adik masih ada 10 menitan, 15 menitan. Ada yang mau dibahas, ditanyakan barangkali? Oke, baik. Setelah ini libur Lebaran, jangan lupa besok Jumat tidak besok Jumat tidak ada pertemuan. Dan sampai bertemu besok setelah Lebaran, harapannya sih bisa bertemu offline. Tapi mungkin yang masuknya kapan sih ya? Tanggal 18 itu masih ini ya, tanggal 18 itu masuk, tapi bentar. 18 itu hari Kamis tanggal 19-nya, mungkin tanggal 19-nya belum ya, mungkin tanggal 26 itu. Tanggal 19-nya sepertinya mungkin kita masih lanjut online dulu yang tanggal 19. Yang tanggal 26 insya Allah bisa bertemu secara tatap muka langsung. Baik, barangkali itu adik-adik untuk pertemuan kita hari ini. Mungkin saya cukupkan dulu dan selamat menyambut Lebaran. Sampai bertemu dengan besok setelah Lebaran. Barangkali ada hal yang kurang berkenan, ada hal yang salah yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.